قد أنصحني أمين. Sehingga kita bisa berjumpa di pagi menjelang siang hari. Yang kedua, marilah kita selalu bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baik, adik-adik sekalian, kakak ingin memaparkan tugas dari perkuliahan yang bertemakan haji dan umroh. Haji dan umroh. Jadi haji ini berasal dari kata hajjah, yang artinya adalah berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat yang tertentu yang diagungkan, yaitu Ka'bah. Secara istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan pengharapan ridhonya yang telah ditentukan. Jadi haji ini adalah sebuah ibadah yang mana ibadah ini terdapat di rukun Islam, yaitu haji bagi orang yang mampu. Jadi adapun syarat dan rukun haji telah ditentukan. Yang pertama, syarat haji ada 5. Di syarat haji itu ada 5. Yang pertama, yang pertama, beragama Islam. Jadi itu salah satu syarat wajib haji. Jadi yang pertama itu adalah beragama Islam. Jadi tidak wajib dan tidak sah bagi orang non-muslim. Jadi orang yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji adalah orang Islam. Tidak diwajibkan bagi orang non-muslim, Yahudi atau Kristen atau sejenisnya. Yang kedua, berakal. Jadi berakal di sini tidak wajib. Berakal yang diwajibkan untuk haji adalah orang yang berakal, dan tidak wajib bagi orang yang gila dan bodoh. Ya, orang yang tidak waras, dia tidak diwajibkan untuk haji. Ya, tidak dibebankan kepadanya. Tapi orang yang berakal diwajibkan kepadanya untuk haji. Baligh, tidak wajib bagi anak-anak kalau anak-anak mengerjakannya
sah sebagai amal sunnah. Jadi balik. Setelah kita balik, kita diwajibkan untuk haji. Pas anak-anak di usia 8 tahun, boleh atau tidak kita haji? Boleh, tapi tidak diwajibkan. Akan tetapi dijadikan amalan sunnah. Ketika udah balik, ketika udah besar, udah dewasa, kita baru diwajibkan untuk haji. Jadi anak-anak tidak diberatkan untuk haji, tidak wajib, tapi amalan sunnah. Yang kedua, merdeka. Jadi merdeka ini bukan merdeka negara. Jadi di zaman Rasulullah itu ada namanya hamba sahaya atau budak. Jadi budak ini yang telah dimerdekakan tuannya. Nah, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak yang mengerjakan hajinya sah, apabila telah merdeka wajib mengerjakannya kembali. Jadi seorang budak yang belum dimerdekakan sama tuannya atau pemilik budak tersebut, dia tidak diwajibkan untuk haji. Tapi ketika dia telah dimerdekakan oleh tuannya, maka diwajibkan baginya untuk haji. Baru syarat wajib haji adalah puasa atau mampu yang terakhir. Jadi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan maupun aman dalam perjalanan. Puasa atau mampu. Jadi orang yang wajib haji ini orang yang mampu. Mampu di sini ada terbagi dua, yaitu mampu dengan hartanya, mampu dengan jasmaninya, dan mampu juga dalam perjalanannya. Jadi orang yang tidak mampu, dia tidak dibebankan haji. Tapi ketika dia ada rezeki, maka dia bisa menunaikan ibadah haji. Jadi itu salah satu syarat haji, ya, syarat wajib haji. Baru ada rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam bila meninggalkannya. Berarti hanya batal dan harus mengulangi dari awal tahun berikutnya. Adapun rukun-rukun haji yaitu satu, ihram. Jadi ini rukun haji yang mana ketika kita meninggalkan rukun haji ini, kita akan dikenakan denda atau dam. Dan haji yang kita kerjakan tidak dianggap sah dan harus mengulanginya kembali lagi di awal tahun. Dia ada ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Jadi kalau kita menunaikan ibadah haji, maka niat kita adalah untuk haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yaitu mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi yang ketiga, tawaf. Tawaf ini rukun disebut dengan ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilakukan pada hari raya Nahr sampai berakhir hari Tasyrik. Jadi ini tawaf ini mengelilingi Ka'bah. Jadi sebanyak 7 kali. Ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka kita dianjurkan membaca apa bacaan mengelilingi Ka'bah? Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Jadi ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka kita dianjurkan untuk membacakan talbiyah. Ya. Jadi ada beberapa tawaf ketika haji. Yang pertama, tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat sampai di Mekah, sebagaimana salat tahiyatul masjid. Jadi itu salah satu macam tawaf. Lalu yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. Nah, itu tawaf yang sering ketika kita
ketika kita haji. Baru tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Itu macam-macam tawaf. Tawaf nadar, yaitu tawaf yang dinazarkan. Ada yang terakhir tawaf sunnah. Jadi ketika haji ada yang namanya sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Dan itu salah satu adalah rukun haji. Lalu yang selanjutnya tahallul. Tahallul ini mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Ini dimaksud dengan tahallul. Baru tertib mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Jadi itu adalah macam-macam atau salah satu dari rukun haji. Jadi kita masuk ke umroh. Ya, jadi pengertian umroh dan rukun umroh menurut bahasa umroh berarti ziarah, sedangkan secara istilah umroh sebagai ziarah ke Ka'bah. Ya, jadi umrah ini adalah semacam ziarah, tapi ziarah ke Ka'bah dan memotong rambut juga. Ada syarat-syarat rukun dan rukun umrah. Yang pertama ihram dengan niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i, dan yang keempat adalah mencukur rambut. Jadi itu adalah salah satu rukun dan syarat untuk menunaikan haji dan umroh. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang kakak berikan ini, semoga kita memahami bagaimana tata tertib untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.